silakan. Pernah dengar ada riwayat begini ya. Bila mana kita belajar ilmu fikih, namun tidak mempelajari tasawuf, bahwa dia zindik. Bila mana kita belajar tasawuf, tapi dia tidak mengajar fikih, maka dia fasik. Minta penjelasan dan jawabannya. Terima kasih. Ini tentang pertanyaan daripada keterangan yang menyatakan man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tajannahu wa man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassahu. Barang siapa yang bertasawuf sementara tidak didasari dengan fikih, maka jelas ini pakot kon ditahqiq karena masuk kepada fi'il man. Pakot tajanda kok, maka dia jelas akan menjadi kafir jindik. Dalam artiannya begini penjelasannya. Orang bertasawuf, mana bertasawuf? Dia menjauhkan diri daripada hal-hal duniawi, selalu sholat, selalu ibadah, zikir, terus. Sementara ibadahnya masih berantakan. Sholat belum jelas dengan aturan, wudunya pun tidak jelas dengan aturan fikihnya. Itulah orang yang bertasawuf seperti demikian divonis menjadi kafir jindik. Dalam artian ingin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak tahu kaifiahnya, tidak tahu tata caranya. Itu namanya bertasawuf. Memang harus seperti itu. Dunia ditinggalkan, selalu ibadah, namun harus dengan aturan fikih. Sholat menurut fikih yang diterima itu yang bagaimana, wudu yang sah menurut aturan fikih, wudu yang bagaimana. Ini mau wudu masih belepotan, sholat masih berantakan, udah bertasawuf. Waktu etama tasawuf imring mungkin nggak anak-anak. Kenapa tasawuf imring? Jelas fakultas janda kok dia jadi kafir jindik, mendahulukan Tuhannya, mementingkan Tuhannya, tapi dia tidak tahu tata caranya bagaimana Tuhan senang terhadapnya, bagaimana tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Memang betul taqarrub, ibadah, cuma kan ibadah yang seperti apa kriterianya? Maka jadi kafir jindik. Kedua, wa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tabashshaqa. Orang yang berfikih tapi tidak didasari dengan tasawuf, maka dia akan diponis menjadi orang fasik. Kenapa sebabnya? Begini contohnya. Di dalam fikih itu ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Oh, menurut ulama ini begini. Seperti contohnya dalam wudu aja ya, dalam wudu dan sholat satu paket. Menurut mazhab Imam Syafi'iyah bahwa ketika wudu, nah ngusap rambut hanya ala kadarnya saja. Tapi menurut mazhab Imam Malik, jamur roksi, ngusap rambut kepala itu semuanya. Itu mazhab Malik. Namun dalam segi pembatalan, menurut Syafi'i, ketika kita bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan muhrim. Menurut mazhab Imam Maliki, pembatalan wudu, jangankan bersentuhan kulit dengan wanita. Contoh, jangan yang itu deh. Menurut mazhab Imam Syafi'i, batalnya wudu dengan kentut batal. Kalau baru istilahnya perut mules tapi belum ada angin yang keluar, belum batal. Menurut mazhab Maliki gimana? Jangankan kentut, lagi perut
apalagi kentut, baru kurung aja batal tuh. Jadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masingnya. Nah ini gimana? Nah ini kita mentang-mentang fikih ini membolehkan, akhirnya wudunya, ngusap sirahnya, pakainya Syafi'i. Giliran pembatalannya Maliki. Nah berarti tidak sinkron. Kalau mengikuti Imam Maliki perut keroncongan, maka ketika ngusap rambut kepala harus jatuh roksi, harus seluruhnya. Karena nggak boleh diambil yang mudah-mudahnya saja. Nah inilah contoh orang yang berfikih tidak bertasawuf. Mentang-mentang diperbolehkan, kata hukum fikih ini wenang, terus segala lagi diboleh, itu boleh. Ada khilaf tuh di dalam fikih, ada khilaf. Tanpa melihat batasan-batasan tasawuf. Tasawuf itu waro'i itu implementasi daripada penjelasan tasawuf. Minimal tasawuf mah waro. Dalam artian waro itu hati-hati, benar-benar merasa diri, jangan sampai melakukan hal-hal yang keluar daripada batasan-batasan. Nah itu namanya waro. Kalau kita mengandungi fikih tanpa di backup dengan tasawuf, maka dia akan jatuh pasir. Maka penting antara tasawuf dan fikih itu harus sejajar ekvivalen bagi kita orang-orang yang bersyariat. Ya, harus sejajar ekvivalen, harus seimbang antara fikih dan tasawuf. Kita mengejar fikihnya aja tanpa ditasawufin bahaya. Kita kejar tasawufnya aja tanpa dipikihin lebih bahaya. Nantinya jadi kafir jindik. Kita tasawuf aja, ibadah aja, tanpa pernah belajar yang namanya sholat yang bagus itu seperti apa, wudhu yang sempurna itu seperti apa. Kita tidak pernah mempelajari. Yang penting kita pokoknya zikir, kata guru harus zikir, banyak istighfar, zikir aja terus. Aduh itu masalah. Maka jawaban dari pertanyaan tadi, inti sarinya orang yang bertasawuf tidak berpikir jadi kafir jindik memang betul adanya. Dan orang yang berpikir dan bertasawuf tanpa berpikir memang begitu adanya. Nah oleh karenanya jangan sampai seperti demikian. Makanya harus mau ngaji. Kita mah nih orang-orang yang bersyariat, masih di makom syariat, orang-orang awam. Intinya harus pelajari dulu fikihnya. Kalau sudah belajar fikihnya, insya Allah baru di backup dengan waro. Pilih yang rapi, tuh bertahap. Jangan kejar tasawuf dulu, nanti bahaya. Kalau bertasawuf dulu baru memakai fikih, mending istilahnya KBK. Kadang-kadang lamun orang rajin ibadah harus pikir baik, khusyuk. Nanti apa? Saya mau udah ketemu sama malaikat. Kata malaikat saya mau gak boleh sholat, gak usah ngaji, jelas dijamin ahli surga. Waduh, eta hasil daripada tasawuf jadi fikih, jelas. Jadi hakekok kan tadi. Ada lagi? Waalaikumsalam. Jadi semuanya tentang masalah predikat imam. Kan imam itu kan gak mudah, harus membiasakan kewaraan kepikiran tadi itu dengan kalau tadi. Sedangkan imam itu mesti waro dari sehari-harinya, keharian itu mesti waro menjaga kepikirannya. Ini ada imam yang kehariannya dia membuka aurat, sedangkan dalam hukum disebut fasik. Apakah kepastikan itu menjadikan pembatalan bagi satu imam itu melaksanakan sholat keseluruhan? Itu Ustaz, mau digambarkan. Ya, bagus pertanyaan. Ya. Nah, adapun di dalam kriteria imam itu ada batasan-batasan tertentu. Maka ada istilah pemilihan imam. Di dalam fikih diatur seleksi imam, seleksi kriteria imam itu seperti apa dan seperti apa. Maka ada
Kenapa harus menjaga? Tadi pertanyaannya bagaimana sih ketika seorang imam apakah betul harus menjaga kewara'annya? Memang betul. Karena kalau tidak menjaga kewara'annya itu bisa berdampak bahaya. Namun itu pun ada klasmennya, ada kelas-kelasnya. Kalau sama-sama jahil, sama-sama orang awam, itu sah-sah aja. Imam jalma bodoh, makmum nage bodoh deui. Sah bae berjamaah, sah salat. Ini kan yang berjamaah kita nggak tahu, kadang-kadang ada jamaah kita yang ikut berjamaah adalah orang yang alim, orang yang berilmu ketimbang imam. Nah, maka ketika seperti demikian, itu sifatnya bisa membatalkan berjamaah bagi orang yang alim. Maka orang awam jangan berani-berani maju ke depan. Nah, setelah berani maju ke depan, berarti harus siap menanggung jawab konsekuensinya. Mana? Di antaranya harus menjaga kewara'annya. Ketika sholat, seberes sholat, lagi sholat dijaga pun, kharijah sholat, di luar sholat pun harus dijaga kewara'annya. Di mana? Di antaranya jangan membuka aurat di muka umum. Sama, nggak boleh. Beres imaman, keluar pepongkelan, sandirannya pakai kolor doang. Nah, itu pun mengurangi keabdolan di dalam imam. Meskipun bacaan dia paseng, fikihnya bagus, berarti kurang waro, maka termasuk ke dalam kategori paseng. Sedangkan menurut keterangan fikih yang waro, orang paseng tidak boleh dijadiin imam walau kana aliman, meskipun dia orangnya pinter tuh, nggak boleh. Karena apa? Karena mengurangi khususiat daripada keutamaan berjamaah, terutama khususnya mengurangi khususiat keutamaan seorang imam. Karena ada seleksinya. Nih, ada orang pintar sama-sama orang pintar, ada dua misalnya. Mana yang lebih pintar? Maka yang lebih pintar itu yang utama jadi imam. Dua-duanya juga pintar. Dua-duanya juga pintar. Ini pintar, ngajinya ini juga pintar, kok ini sama, bisa baca Quran. Mana di antara dua orang yang pintar fikihnya? Oh benar, ini bagus nih tajwidnya, ini juga bagus. Tapi yang ini mah dia mah hebat, fikihnya lebih mendalam, lebih ngerti. Maka dia yang harus dikedepankan. Ini mah dua-duanya sama. Qorinya juga sama, bisa baca Quran, dua-duanya pasang, baca Qurannya juga. Dua-duanya juga ahli fikih. Waduh, nah pilih yang mana nih? Mana? Dia yang sudah berkeluarga apa belum? Berkeluarga. Oh, yang ini mah keluarga, yang ini mah masih bujangan. Maka yang keluarga. Dua-duanya udah berkeluarga. Mana yang paling ganteng? Ini termasuk seleksi. Mana di antara itu yang paling ganteng? Maka dia yang paling ganteng. Dua-duanya juga ganteng dua-duanya juga. Mana pakaian yang satu mah putih, yang satu mah hitam. Maka yang pakaian putih yang dikedepankan. Tuh, nah itulah seperti itu terus dan seterusnya, seleksi terus. Maka yang paling utama, nah minimal kalau memang tidak ada itu semuanya di sini jelek semuanya, contoh atau ini nah minimal menjaga kewara'annya, menjaga menutup aurat wajib hukumannya, bukan di dalam kitab Fathul Mu'in. Wajibus satrul aurati, wajib bagi kita menutup aurat, baik di dalam sholat atau kharijah atau di luar sholat. Wajib hukumannya, wajib itu mah tidak ditutup. Mana wa auratul rajuli ma baina surati waru bati, minimal ditutup dari atas pusar sampai bawah dengkul. Nah, itulah kewajiban bagi kita menutup aurat, bukan hanya di dalam sholat, melainkan di luar sholat. Bukan keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kalau seorang imam bahkan ini sampai lepas tutup ini aja sudah dikategorikan pasek.
Kalau menurut ilmu fikih waro, fikih yang dilandasi dengan tasawuf, berjalan tanpa menutup kepala, bukan sholat, bukan lagi sholat, di jalan di luar, baik pitoriki atau pisoki, baik di jalanan atau di pasar, lepas tutup kepala, asup kategori pasek, masya Allah. Minimal pakai topi kayak ditutupan gitunya. Ari pakai peci mah, kamu sholat, kamu sih pakai peci. Ari di pasar mah pakai topi, karena tutup kepala sebagian daripada adab bagi umat yang beragama Islam. Terus mana lagi kategori pasek? Makan dan minum sambil jalan. Makan minum sambil jalan, bukan sambil duduk, sambil mondar-mandir berjalan. Nah, itu nggak boleh. Itu pun termasuk pasek. Apalagi menjadi seorang imam yang bukan imam juga berani di jalan minum sambil berjalan, berani makan sambil jalan, itu sudah termasuk ke dalam kategori. Apalagi yang dia notabene adalah seorang imam. Tuh itu ya. Maka awas ya, usahakan ketika kita bukan hanya imam saja nih mas, seluruhnya ya. Cuma kalau mau menjadi imam harus lebih ketimbang jamaah. Kita selaku jamaah aja di luar sholat harus menutup kepala. Ketika lepas tutup kepala dikategorikan pasek. Itu di muka umum ya. Kalau beda halnya seperti kita gerah ditutup dibuka, nah itu mah ada darurat. Ini mah maksudnya berjalan seperti kita amanat, jalan-jalan lepas tutup kepala, sama termasuknya kategori pasek. Menurut aturan apa? Fikih waro, fikih yang tadi dilandasi dengan tasawuf. Nah, bila mana fikih? Menurut fikih mah boleh-boleh saja. Jangankan di luar sholat, ketika sholat nggak pakai peci, sah aja. Yang penting jangan sampai ada sehelai rambut yang menutupi kejid atau kekening. Sholatnya sah. Itu aturan fikih. Fikih mah boleh-boleh saja. Yang penting tidak menutupi anggota sujud, sah aja. Tapi menurut waro, jangankan lagi sholat, di luar sholat juga harus ditutup. Tuh begitu. Maka itulah kembali ke pertanyaan Bang siapa? Bang Adi. Nah, itu pertanyaan Pak Ustadz juga nyambung. Jadi intinya itu harus sejajar ekvivalen, fikih dan tasawuf harus disertakan. Apalagi menjadi imam. Kawas ya, bagi orang-orang yang menjadi imam, tolong jagalah meminimalisir atas segala kekhilafan, meminimalisir permaksiatan. Memang tadi kullu bani Adam khotoun, ya. Semuanya juga pasti punya salah. Jangankan orang awam, ustadz juga sama saya juga sering berbuat salah. Cuma kalau kita sudah tahu patokan, sudah tahu ilmunya, minimal dapat meminimalisir kesalahan. Jelas? Itu mengenai pasek apa mendekati kafir? Apa sih? Enggak. Artinya pasek itu. Artinya pasek? Ya, mendekati kafir apa itu? Nah, pasek. Orang-orang pasek itu ya, pasek bisa mendekati kekufuran. Kalau lama-lama pasek diteruskan, jatuhnya nanti meningkat derajatnya jadi munafik. Kalau sudah jadi munafik, waduh, innal munafiqina fi darkil asfal. Nah itu pasek itu di bawah munafik. Pasek. Ya. Sebagian ulama menjelaskan orang-orang pasek ialah anak buah daripada orang munafik. Jadi ari munafik mah tingkat tinggi, pasek mah tingkat rendah. Minimal orang bersalah itu pasek melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau di dalam pertandingan bola itu baru pelanggaran, tidak kena sanksi, ya. Tapi kalau pelanggaran berat
kan ada diberi kartu kuning tuh seperti itu. Nah itu pasek itu sebuah pelanggaran. Mana contohnya? Kan bila pelanggaran bila mana kita berani minum sambil berjalan. Aturannya kan gak boleh minum itu harus sambil duduk, minimal sambil nongkrong gitu. Ketika itu berbuat salah, nah itu pelanggaran kecil. Orang yang suka melakukan pelanggaran kecil itu namanya fasik. Kalau orang mau melakukan pelanggaran yang besar namanya munafik. Kalau sama sekali meninggalkan kebaikan, mengedepankan keburukan itu namanya kufur. Jadi 3 tingkatan. Fasik, munafik, kufur. Sama kayak tadi, fakir, miskin, goni. Tuh. Nah, kalau kufur kayak orang fakir sama sekali. Nah, itu kufur. Kalau apa namanya? Munafik itu yaitu kalau tagor itu miskin. Jadi pertengahan. Kalau kufur itu goni semuanya. Kalau goni mah semuanya kesugihan, semua harta. Kalau kufur mah semua dosa. Keluar tina jalur. Jelas. Nah, itu contoh perbandingan antara berarti fasik, munafik, kufur. Fasik itu orang yang suka melakukan pelanggaran kecil, itu namanya orang fasik. Kalau mau melakukan pelanggaran menengah itu namanya munafik, menengah ke atas. Kalau melakukan pelanggaran total itu namanya Allah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang kufur mah itu disiksa lebih parah. Orang munafik aja bidarkil aspal. Kalau kufur itu lebih parah. Kalau fasik insya Allah bisa ditutup dengan istighfar. Itu salah satunya ya, fasik. Tapi ada keterangan lagi, orang yang ngedawamin kefasikan itu dikhawatirkan akan jatuh menimbulkan kemunafikan. Kalau orang mendawamkan kemunafikan itu sudah dikhawatirkan akan menjerumus kepada kekufuran. Jelas lagi? Terima kasih.